Ya, halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Aditya Golda di Jadi Trader. Hari ini kita akan melakukan live trading ya, gitu. Jadi saya akan mencoba untuk menganalisa gimana sih pergerakan market hari ini, gitu ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe channel ini dan klik tombol like ya kan, komen kalau teman-teman ada pertanyaan, dan share juga video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang dapat manfaat atas video-video ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat di depan ada Euro USD ya. Oh, anyway, kita nggak akan pilih-pilih pair hari ini, jadi kita akan menganalisa 28 pair ya, baik itu major pair maupun cross pair. Kita mulai dari yang major pair dulu. Euro USD ya, saya pakai time frame H2. Terserah sih teman-teman pakai time frame berapapun terserah gitu, tapi kalau saya H2 biasanya. Nah, ini menurut saya ini sedang downtrend ya gitu, dia sedang ya antara mau downtrend atau enggak ini ya, karena ini kelihatannya lebih ke sideways. Jadi ini sempat dia mau uptrend, tapi ini saya garisnya abu-abu karena saya juga mikirnya ini enggak confirm uptrend gitu. Kenapa? Karena ini kalau lihat di time frame daily ya kan, nah ini EMA 13-nya itu enggak tertembus ya teman-teman. Jadi ini menurut saya belum confirm uptrend, bisa jadi ini malah mau turun ya gitu, dan ini sepertinya membentuk double top ya kan ya. Jadi saya nggak entry di Euro USD karena memang uptrendnya tuh nggak benar-benar valid gitu. Lanjut ke USD Japanese Yen. Nah, teman-teman bisa lihat ya kan, ini harga sedang mencoba naik ya kan. Jadi ini sedang uptrend. Jadi teman-teman kalau mau transaksi di USD Japanese Yen, teman-teman hindari nge-sell ya, kecuali dia membreakout trend line yang bawah ini gitu ya. Nah, itu beda masalah nanti. Oke. Yuk lanjut ke GBP USD. Nah, ini GBP USD juga kemarin menurut saya dia sempat uptrend, tapi ini nggak valid ya uptrendnya, karena ini dia nggak mampu tembus teman-teman ke EMA 13 gitu ya. Dan setelah dia nggak mampu tembus, dia langsung nge-breakout trend line-nya, dan ini justru malah sideways ya gitu. Menurut saya ini bakalan turun lagi sih gitu. Jadi buat GBP USD saya sih wait and see aja dulu, tapi menurut saya ini bakal turun gitu ya. Lanjut ke pair berikutnya yaitu AUD USD. Saya ada plan di sini ya kan. Jadi ini kemarin tembus membreakout trend line-nya ya, sempat downtrend kemudian dia di breakout. Nah, harapannya ketika dia di breakout seperti ini berarti fase akumulasi ya. Ini dia sudah fase akumulasi. Nah, yang kalau dia udah fase akumulasi, saya harap dia turun ke sini, ke area ini, dan kemudian dia naik menuju ke fase partisipasi gitu ya. Ini kita sudah take profit ya, kena TP1 ya kan. Teman-teman bisa ambil TP1, TP2 atau TP3, tapi risk rewardnya jangan melebihi 2% dari total balance teman-teman ya. Oke, ini AUD USD TP1. Lanjut. Nah, untuk USD Canadian Dollar ya kan, ini kemarin uptrend dan dia sudah membreakout ya kan, dan konfirmasinya ada dua ya. Yang pertama dia breakout trend line-nya ya kan, kemudian dia juga breakout Fibonacci 0,618 gitu ya. Jadi ini sudah punya dua konfirmasi, otomatis area ini itu menjadi sell area saya ya, di antara 0,236 sampai 0 ya.
Untuk SL dilebihin 5 pip lah gitu. Kalau day trader. Ini kan. Yuk lanjut ke NZD USD. Nah, ini NZD USD sepertinya dia udah mulai mau turun ya. Cuman dia turunnya belum jelas gitu kan. Dia belum menembus low yang sebelumnya, ya kan? Ya, low sebelumnya tuh ini. Dia belum tembus. Jadi ini masih hitungannya masih sideways, tapi menurut saya ini bakalan downtrend ya. Sorry, bakalan turun ini. Melanjutkan apa? Downtrendnya. Gitu. Jadi ini downtrend menuju ke ini 1618 ya. Oke, lanjut ya. NZD USD nggak ada plan saya. Oke, USD CHF ini masih sideways ya, sempat breakout trendline-nya tapi dia masih sideways. Gitu, dia nggak mampu membreakout 0,618, masih apa bergerak di range ini terus ya kan. Jadi saya nggak ngapa-ngapain di USD CHF ya gitu. Untuk teman-teman yang mungkin trading di USD CHF, mending saran saya keluar dulu aja karena ini kan sideways ya gitu. Kalau saya itu tipe trader yang menghindari sideways gitu. Kalau teman-teman suka sideways ya nggak masalah gitu. Nah, ini ada Euro JPY ya. Nah, ini kenapa Euro JPY? Karena ini kemarin downtrend ya, jelas-jelas gitu. Ini trennya apa? Trendline-nya hilang. Tuh, jadi trendline-nya itu saya nggak pakai. Nah, ini. Nah, ini. Jadi saya menggunakan regression channel. Ya, jadi otomatis kalau pakai trendline biasa kan kita harus gambar sendiri ya dari sini gitu. Kalau ini otomatis ya. Dia sempat sudah breakout, kemudian dia saya tarik Fibonacci dan ini sell area saya. Ya kan? Dia sempat naik dan ini nggak tahu ya. Nanti kena SL atau enggak saya kurang tahu, ya kan? Semoga aja harapannya ini turun gitu. Jadi ini naik terus habis itu dia kena order institusi di sini dan dia turun ya. Moga-moga aja gitu. Tapi kalau misal tetap naik ya udah karena kita menggunakan stop loss ya. Gitu. Lanjut ke mana ini? GBP JPY. Nah, ini untuk GBP JPY trennya masih naik ya kan? Trennya masih naik dan ini naiknya kuat banget. Saya sarankan teman-teman untuk yang aliran follow the trend jangan melakukan aksi selling ya, itu jangan melawan tren kecuali nanti ini udah di breakout ya kan, dan konfirmasinya kuat. Kalau itu menunjukkan reversal itu beda masalah, tapi kalau ini belum ke breakout ini teman-teman nggak boleh langsung nge-buy gitu ya. Bahkan ini teman-teman lihat ya di trendline-nya ini terjadi rejection ini. Kemungkinan itu akan terjadi apa? Reject di sini. Ya. Kemudian dia akan naiknya kemungkinan sampai area ini ya. Nah, sampai area ini. Itu. Oke. Kita tunggu aja ya kan. Jadi GBP JPY hindari short selling gitu ya. Kecuali dia membreakout trendline yang bawah, tapi jangan breakout langsung sell gitu, nggak gitu ya. Jadi oke, lanjut ke AUD JPY. Nah, ini untuk AUD JPY ya kan, saya punya buy area di sini. Kenapa ada buy area? Karena dia sudah breakout di sini. Ini kan udah breakout. Ya kan? Sorry. Oh, breakoutnya ini. Ini breakoutnya. Jadi ini breakout. Kemudian dia juga breakout 0,618. Nah, berarti ini menjadi buy area kita.
Nah, ini belum kepanggil buy limit saya. Tapi kalau misal harganya sudah naik terus sampai 1,618, ini saya cancel. Gitu ya. Lanjut ke CADJPY, ya sama. Ini juga ada buy limit di sini. Ya ini, ya kan dia sudah breakout, trendline-nya 0,618 juga di breakout. Kalau dia kok nggak sempat turun, dia naik terus sampai 1618, ya udah saya cancel, gitu ya. Oke, jadi untuk CADJPY dia sedang permulaan uptrend ya, permulaan uptrend. Nah, ini untuk NZDJPY teman-teman bisa lihat di sini, ya kan? Harga tadinya naik gitu kan. Ini trendline kita. Dan sekarang harga itu membreakout trendline yang bawah ini ya. Ya kan? Dia sudah keluar dari channelnya sehingga kemungkinan besar akan terjadi pembalikan arah, ya kan? Tapi ini harus dilihat dulu, ya kan? Harus dilihat dulu apakah benar-benar valid pembalikan arahnya. Oke, saya cek di, nah untuk menentukan apa higher higher low-nya itu biasanya saya pakai ini, ya kan? Apa Heiken IC. Kemudian saya tarik Fibonacci-nya. Nah, sekarang candle-nya kita lihat lagi. Oke, ini udah breakout trendline, dia juga udah breakout 0,618, ya kan? Sudah valid. Nah, saya harapkan, ya kan? Saya berharap harga itu akan retest ke sini, ya kan? Ke area kuning ini. Nah, ini sell area saya. Sell area. Oke, ya ini breakout. Saya harap dia naik, kemudian dia turun, ya. Untuk jarak terjauh, TP terjauh itu di sini 1618, ya. Ini external retracement namanya. Tapi kalau harga sudah turun duluan ke 1618, ini langsung saya cancel, ya. Gitu. Oke, NZDJPY ya. Itu. Lanjut ke apa ini? CHFJPY. Nah, untuk CHFJPY harga masih uptrend ya. Harga masih uptrend gitu. Nah, ini enaknya pakai channel tuh ini. Teman-teman lihat ya. Jadi tinggal gini aja dari bawah ya kan. Terus ke atas yang paling pucuk. Nah, langsung ke garis teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk CHFJPY ini jelas-jelas masih uptrend gitu kan karena dia naik. Jadi teman-teman jangan melakukan aksi selling ya, ini terlalu berbahaya kecuali ini udah breakout. Kalaupun breakout jangan langsung nge-sell ya, tunggu dia retest dulu ya kan, tunggu konfirmasi yang lainnya juga gitu. Lanjut ke Euro GBP ya, kita lihat Euro GBP. Oh, kita punya area di sini ya kan. Jelas-jelas dia kemarin sudah breakout 0,618 ke bawah dan saya harap dia naik ya, naik ke area ini kemudian dia turun ke 1618. Teman-teman bisa menggunakan risk reward RR 1:1 sampai 1:3 ya. Kalau pengen jauh sekalian ya ini 1618. Tapi semakin RR-nya tinggi itu biasanya winning rate-nya semakin rendah juga. Gitu. Jadi teman-teman harus bijak juga. Lanjut ke
Euro AUD. Nah, ini Euro AUD, teman-teman bisa lihat, ya kan? Ini uptrend, ya kan? Tapi dia sudah breakout di sini. Ini ya. Ini udah breakout di sini. Sorry. Nah, dia udah breakout di sini. Kemudian ini 0,618 juga di breakout juga. Sehingga area ini itu menjadi sell area, ya kan? Dan harga retest beneran, ya kan, ke area ini. Nah, tinggal kita nunggu ini beneran mau turun atau enggak. Itu. Nah, ini Fibonacci-nya biasanya saya singkirkan ya. Sorry. Nah, ini 151704 menjadi 21. Oke. Nah, ini risk reward-nya saya biasanya sampai 1:3. Untuk proksimalnya 151721 ya tadi. 721 SL 152 103, sorry. Ya, 52103. Jangan lupa buffer zone-nya kasih 5 pip. Gini. Ya. Oke. Harapannya harga dari sini dia turun ya, sini. Ya. Apakah pasti turun? Nggak tahu juga gitu ya. Tapi ini terlihat dia sudah membreakout ya, keluar dari channel. Fibonacci-nya juga udah ke breakout juga. Jadi kemungkinan ini adalah pelemahan tren ya. Pelemahan tren sehingga harga akan terjadi pembalikan arah gitu. Oke. By the way ini belum tentu turun ya gitu, tapi ada kemungkinan ini turun. Kalau salah ya udah kena stop loss. Itu kan. Nah, oke, sekarang harga naik ya kan untuk euro versus Canadian dollar. Ya, ini jelas-jelas naik. Jadi kalau teman-teman alirannya uptrend ya kan dan pengen right of the trend ya teman-teman jangan lupa untuk menghindari short selling ya. Jangan nge-sell di sini gitu, jangan ya. Teman-teman ikutin aja nge-buy di area ini ya. Area-area ini. Lanjut ke euro versus New Zealand dollar. Ya kan? Euro NZD jelas-jelas ini sudah breakout di sini. Ya, ini ada breakout. Oh, sorry, ini dia false break, sempat false break kemudian di breakout lagi. Ya kan? Breakout lagi dan ini konfirmasinya di sini. Dia juga udah 0,618-nya ini di breakout juga di sini. Dan sekarang harga mencoba untuk naik ya kan ke sell area yang sudah saya tandai ya kan. Dan harapannya kalau dia sudah naik ke sini dia akan langsung turun ya dengan kencang di 1618 di bawah di sini ya. Oke. Untuk euro NZD nggak perlu diapa-apain, kita tunggu aja. Either dia kena sell area atau dia malah langsung turun ya. Euro CHF kita lihat jelas-jelas ini sedang downtrend. Kalau downtrend maka teman-teman jangan melakukan aksi buy ya. Teman-teman cari posisi di mana teman-teman bisa melakukan aksi short selling. Kalau kita mengacu dengan Fibonacci, teman-teman bisa melakukan pembelian, melakukan aksi penjualan ya kan di area-area ini. Nah, ini kira-kira kalau ini kayak gini
Nah ini area 0,5 sampai 0,618 ya kan. Teman-teman cari konfirmasinya di situ ya. Saran saya jangan melakukan pending order karena di sini nggak ada support dan resisten yang kelihatan ya. Gitu. Lanjut ke GBP Audi ya kan. GBP Audi jelas-jelas ini sedang uptrend. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menghindari short selling ya kan. Dan jangan terburu-buru nge-buy karena ini harga sudah naik ya, udah mulai naik, sempat rejection di area trendline kita. Jadi teman-teman tunggu aja, wait and see. Oke, sekarang kita lihat lagi. Oh sorry, ini harganya udah naik terus. Harganya udah naik di sini, berarti ini saya tariknya sampai sini. Nah, ya belum ada breakout trendline ya. Oke, lanjut ke GBP CAD. Nah, teman-teman bisa lihat ini tadinya uptrend, kemudian dia udah breakout trendline-nya, tapi untuk Fibonacci-nya dia belum membreakout 0,618 ya. Jadi ini konfirmasinya belum benar-benar yakin saya. Ini malah kayak semacam apa ya? Falling wedge ya. Kalau teman-teman belajar chart pattern ini kayak falling wedge gitu. Nah, jadi harus hati-hati, ini bisa jadi malah kayak ancang-ancang mau naik lagi gitu. Ya. Oke, untuk GBP CAD saya sih nggak trade ya, gitu kalau kondisinya kayak gini. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau trading ya silahkan. Lanjut ke GBP NZD. Nah ini contoh ya teman-teman ini. Oke, harga. Saya punya sell area di sini. Kenapa? Karena ini harga tadinya uptrend. Kemudian pada saat ini uptrend, dia membreakout ini trendline dan breakout juga 0,618 di sini, ya kan? Kemudian dia masuk ke sell area, ya kan? Masuk ke sell area. Ini saya kasih risk reward dulu. Saya tuh kalau analisa belum masuk sell area biasanya nggak tak kasih risk reward ya, gitu. Males soalnya. 94506, 95124. Kemudian saya kasih tambahan 5 pip jadi 174. Oke, Fibonacci-nya saya ilangin aja biar gampang dilihat. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tidak ada settingan ya. Kalau kena stop loss ya kena stop loss. Ini harga turun. Harapan saya tuh harga tuh naik ke sini, kemudian dia reject ya. Reject dan dia turun ya kan, membentuk yang namanya double top. Tapi ternyata enggak teman-teman, ini justru malah naik menyentuh stop loss-nya gitu ya. Nah, ini saya loss berarti di GBP NZD. Nah, biasanya saya catat dulu ya kan. Nanti saya masukin ke jurnal. Mana sih? Nah, GBP NZD ini apa ya, SL ya, nanti saya salin di di jurnal itu, tapi ini biar gampang dulu. Oke, GBP NZD berarti ini sudah kena stop loss, which is kalau ini udah ngebreak ini ya kan, ngebreak area ini,
maka kemungkinan ini bakal uptrend, ya kan? Apakah ini benar-benar bakal uptrend? Kita lihat dulu, nggak mesti ya. Ini kita hapus dulu semuanya, tadi udah dicatat. Kemudian kita cek dulu di daily, apakah dia sudah membreakout. Nah, ini udah, walaupun ini belum tahu breakout beneran apa enggak ya. Ini kan candle harian ini belum selesai nih gitu. Tapi kalau misal ini udah selesai dan closingnya di atas EMA 13, maka ini confirm uptrend gitu ya. Nah, ini tak anggap aja ini udah closing di sini gitu, tapi nanti dilihat lagi coba. Nah, ini saya biasanya tarik regression channel dari sini ke sini ya kan, di swing terakhir. Kemudian saya turun ke time frame yang lebih kecil. Kemudian ini saya saya pasin lagi. Nah, gini. Nah, ini jelas. Nah, apa yang akan saya lakukan? Saya akan nunggu harga membreakout trendline ini, kemudian melakukan hal seperti tadi ya. Setelah dia breakout, saya cek Fibonacci-nya 0,618 ke breakout juga atau enggak. Kalau dua-duanya ke breakout, maka saya akan cari sell area yang bagus untuk mencari tempat awal membalikan arah ya. Oke, GBP NZD saya enggak tadi saya loss ya. Gitu. Oke. Sekarang GBP CHF ya kan. Ini lagi turun ya. Lagi turun, kemudian dia sudah membreakout trendline-nya. Tapi yang jadi masalah ini breakout-nya nggak signifikan ya. Saya maunya dia breakout trendline ini plus breakout 0,618 ini ya. Gitu. Jadi buat saya ini masih masih downtrend gini. Karena breakout-nya juga nggak signifikan gitu. Nah, untuk AUD-CAD ya, ini jelas-jelas dia sudah breakout trendline ya kan. Dia mengalami pelemahan uptrend. Kemudian dia juga udah membreakout 0,618. Kemudian sempat retest ya nih, sempat retest tapi nggak menyentuh area kita, hampir menyentuh tapi nggak menyentuh ya kan. Dia malah justru turun lagi. As long as harganya ini kok harganya ini belum menyentuh 1618 yang bawah ini, maka sell area ini masih valid gitu ya. Oke. AUD-CAD masih wait and see apakah dia kena sell area atau dia justru kena TP maksimal duluan. Kalau udah 1618 ya udah saya cancel. Kemudian AUD-NZD, nah ini bagus nih. Dia turun, kemudian ini nge-breakout, sempat nge-breakout beberapa kali, tapi 0,618-nya baru di breakout sekarang. Nah, ini agak meragukan ya, teman-teman. Nah, ini biasanya saya wait and see dulu aja. Sorry. Kok hilang? Saya wait and see dulu aja. Karena takutnya ini dia nge-breakout ini ya. Jadi malah jadi false break. Gitu. Saya tunggu satu candle lagi ya kan. Mungkin nanti malam saya lihat lagi. Kalau ini kok dia breakout-nya valid ya kan. Jadi dia tidak membreakout harga low-nya ini. Maka dia nggak false break gitu. Sehingga ini menjadi area yang bagus buat entry. Gitu. Apakah salah entry sekarang? Sebenarnya enggak gitu, cuman saya takutnya ini false break teman-teman. Lanjut ke AUD-CHF ya kan. Nah, ini AUD-CHF saya kasih tanda seperti ini ya, dia membentuk lower low lagi, jadi ini harus di adjust. Nah, tinggal gini.
saya akan menunggu dia membreakout trendline-nya, ya kan. Tapi untuk saat ini AUD-CHF jelas-jelas dia sedang downtrend, jadi teman-teman jangan melakukan aksi pembelian di AUD-CHF. Oke, minum dulu. Oke, NZD-CAD. Ya. Oh, sorry. Ini harga lagi naik, kemudian dia membreakout trendline-nya. Maka ada kemungkinan pembalikan arah, tapi ini ternyata dia kenceng banget sampai 1618 udah kena. Itu artinya ini harus di cancel. Ya, ini harus di cancel. NZD-CAD. Ya. NZD-CAD. Sorry. Cancel. Ya, karena udah kena 1618 jadi harus di cancel. Sekarang saya hapus aja. Terus saya lihat ya di daily-nya apakah dia sudah membreakout tema 13. Nah, ini belum ya sebenarnya. Belum membreakout. Tapi hampir. Boleh di tarik trendline sekarang. Tapi nanti dicek lagi. Nah, jadi ini kemungkinan dia bakal mengalami penurunan dan dia akan mental lagi di area ini, ya, itu. Oke, NZD-CAD sedang downtrend. Lanjut ke NZD-CHF. Oke, ternyata harga tidak mampu membreakout, ya kan? Tidak mampu membreakout ini, maka dia sedang melanjutkan penurunannya, ya kan? Atau downtrendnya, sehingga ini harus di adjust, ya kan? Tarikannya nggak sampai sini, tapi sampai sini. Nah, oke, NZD-CHF sedang downtrend, ya, jangan nge-buy. Oke, untuk CAD-CHF, teman-teman bisa lihat di sini. Ini harga sedang turun ya, sedang downtrend. Kemudian ya ini sedang downtrend. Kemudian ini belum membreakout ini ya. Jadi teman-teman jangan nge-buy. Tapi ini kalau teman-teman belajar supply and demand, gitu ya. Ini agak keluar sedikit. Ini ada area yang lumayan bagus sebenarnya. Nah, di sini. Ya, walaupun saya nggak entry di situ ya. Tapi ini ada area yang cukup bagus dan ini pas ada trendline-nya, itu kan. Kalau teman-teman tarik di sini, nah ini udah kena trendline ini. Kemungkinan besar ini harga akan ke sini mantul, kena trendline, kena supply juga di sini. Gitu ya. Cuman saya nggak entry di situ. Ya, saya nunggunya konfirmasi nge-breakout. Tergantung teman-teman trading sistemnya pakai apa ya. Gitu. Oke, udah selesai ya. Udah selesai. Udah berapa lama ini? Kayaknya nggak lama-lama banget. Biasanya saya cepet ya karena nggak sambil ngomong gitu. Oke, segitu dulu ya kan. Kalau teman-teman merasa
video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya, dan klik tombol like juga, subscribe channel ini supaya oh iya, nyalakan tombol loncengnya ya kan, supaya kalau misal ada video-video baru teman-teman langsung dapat notifikasi gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya Aditya Gulda dari Jadi Trader. See you for the next video and goodbye.